Halo teman-teman, Dr. Dimas, ketemu lagi. Jadi kali ini kita akan membicarakan masalah ester dan carrier oil. Apa sih ester tersebut? Ester tersebut adalah vehikulum, bahan pembawa yang biasa bergabung bersama dengan zat aktif di suatu drugs, di suatu obat. Kali ini kan kita bicaranya masalah AS, berarti nanti yang paling sering kita dengar itu adalah propionat, asetat, enantat, sipionat, valerat, dan lain-lain. If we're speaking truth, 'cause when the daylight comes, I still lose. Oke, sekarang kita bahas yang namanya ester. Sebenarnya apa sih ester itu? Ester itu adalah suatu senyawa kimia yang ditambahkan oleh suatu pabrikan farmasi ke agen aktif atau ke dalam compound. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan seberapa lama agen aktif tersebut bekerja di badan kita. Jadi, kalau semisalnya ada testosteron asetat dan testosteron enantat, itu sebenarnya agen aktifnya sama, ya testosteron. Asetat dan enantat itu adalah esternya, itu adalah bahan yang ditambahkan untuk menentukan waktu kerjanya. Oke. Sekarang ester itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama short ester, yang kedua adalah long ester. Mungkin teman-teman juga udah banyak mendengar sebenarnya yang namanya asetat, propionat, enantat, sipionat, dekanoat, andekanoat. Nah, jadi sekarang kita bahas satu-satu ya. Misalnya kita mulai dari short ester. Apa aja sih yang termasuk dalam short ester itu? Itu sebenarnya udah ada datanya, udah ada penjelasan waktu-waktunya. Yang pertama short ester, yaitu ada yang namanya farmat. Esternya farman, bisa melekat di mana aja, bisa ditambahkan di mana aja. Di testosteron bisa, di trenbolon bisa, di boldenon bisa. Cuma hanya tergantung disesuaikan lagi dengan karakter si AS-nya. Farmat ini dia waktu bekerjanya itu pendek, yaitu 1,5 hari. Lalu di short ester itu ada yang namanya asetat. Sering pasti kita dengar yang namanya asetat. Asetat itu termasuk short ester karena bekerjanya hanya 3 hari. Lalu ada yang namanya propionat. Propionat ini bekerjanya 2 sampai dengan 4 hari. Lalu ada yang namanya penilpropionat. Penilpropionat ini lebih lama sedikit daripada propionat, dia mulai dari 3 sampai dengan 4,5 hari. Lalu ada yang namanya suspension. Tapi sebenarnya nggak tepat juga kalau kita masukkan suspension itu ke dalam golongan short ester. Kenapa? Karena pada dasarnya suspension ini bukan ester. Suspension ini adalah solvent atau yang ditambahkan ke dalam suspension ini hanya bahan untuk penstabil. Sebagai contoh, testosteron suspension. Testosteron suspension itu dia nggak ada esternya. Dia bisa saja 98% testosteron, 2%-nya lagi solventnya. Bahan yang ditambahkan oleh pabrik farmasi supaya si agen aktifnya ini tidak cepat rusak, penstabil. Supaya tidak cepat rusak akibat daripada perubahan suhu, perubahan iklim, atau pada saat proses distribusi. Pada dasarnya semua obat itu pasti punya solventnya. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk solvent itu ada bensil alkohol sama bensil benzoat. Itu biasanya pasti udah ada tambahannya. Lalu kelompok satu lagi yaitu adalah long ester. Long ester ini adalah ester yang bekerjanya panjang. Sebagai contoh, di sini saya ambil isokaproat. Salah satunya adalah isokaproat. Isokaproat itu dia bekerjanya 9 hari. Lalu ada valerat. Valerat itu kerjanya 7 sampai 7,5 hari. Lalu ada ester enantat. Enantat banyak banget enantat ini.
bisa melekat sama testosteron, bisa melekat sama trenbolon, bisa melekat sama yang lain-lain juga bisa. Cuma yang paling sering kita dengar pasti testo enantat, trenbolon enantat, prostanolon enantat, dan lain-lain. Kalau enantat ini kerjanya 10,5 hari sampai dengan 12 hari. Lalu sipionat ini juga long ester, ya panjang 12 sampai dengan 13 hari. Lalu ada yang namanya dekanoat ini lebih panjang lagi. Dekanoat merupakan satu ester yang paling panjang karena bekerjanya mulai dari 15 sampai dengan 18 hari. Lalu teman-teman juga perlu tahu ada yang namanya beda dekanoat, beda andekanoat. Itu berbeda, susunan rantai karbon kimianya berbeda. Lalu kalau andekanoat itu 14 sampai dengan 16 hari. Lalu ada lagi yang namanya andesiklenat. Andesiklenat itu berbeda susunan kimianya aja. Waktu kerjanya sama seperti andekanoat, 14 sampai 16 setengah hari. Lalu itu aja. Jadi ada short, ada long. Sekarang kita juga selain kita perlu tahu ester, kita juga perlu tahu yang namanya carrier oil. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok kita perlu tahu itu semua. Jadi gini, carrier oil yang biasa digunakan itu apa sih? Tunggu dulu. Carrier oil itu berguna untuk melarutkan. Jadi ketika dalam satu obat, agen, compound, itu ada 3 bahan, ada agen aktifnya, ada esternya, ada solventnya, ada juga carrier oilnya. Carrier oil ini ada sebagai tempat pencampurnya, bahan pencampurnya. Biasanya carrier oil ini yang digunakan antara lain adalah castor seed oil, sesame oil, cottonseed oil, refined coconut oil, sunflower oil. Nah, biasanya pabrik-pabrik farmasi itu punya kecenderungan untuk memilih carrier oil ini tergantung daripada pemilihan daripada esternya. Sebagai contoh, testosteron enantat karena dia kan long ester. Berarti dia butuh kerjanya, kita tahu long ester berarti dia kan kerjanya panjang. Berarti si pabrik farmasi perlu memasukkan carrier oil yang viskositas atau kekentalannya juga lebih kental dibandingi pilihan-pilihan carrier oil yang lain. Kenapa? Tujuannya untuk supaya bisa membantu atau menstabilkan si esternya tersebut. Jadi istilahnya sinergis lah antara enantatnya sama carrier oilnya. Jadi enantat biasanya castor oil gitu. Jadi supaya panjang kerjanya si agen tersebut sesuai dengan isi textbook atau yang sudah kita tahu berdasarkan penelitian dan textbook selama ini. Nah, jadi ketika kita memasukkan satu compound ke badan kita kan memasukkan keempat hal tadi. Untuk supaya agennya itu bekerja, kita butuh bantuan. Kita butuh bantuan dari 3 enzim. Yang pertama ada enzim lipase, ada enzim esterase, sama enzim hidrolise. Nah, ketiga enzim ini jumlahnya di badan manusia itu berbeda-beda. Itu adalah hal yang membuat kenapa ada individu-individu tertentu lebih cocok menggunakan ester tertentu. Sebagai contoh, saya lebih cocok menggunakan trenbolon enantat daripada trenbolon asetat. Itu menurut sepengamatan pribadi dan pengalaman saya. Kenapa demikian? Ternyata ada alasannya kenapa saya bisa merasakan demikian. Mungkin jumlah di badan saya antara enzim lipase, esterase, dan hidrolisetnya itu sesuai untuk mengolah yang namanya enantat dibandingkan badan saya untuk mengolah asetat. Makanya saya lebih merasa powerful, saya lebih merasa cocok menggunakan enantat gitu. Oke, tadi udah ester sama carrier oil. Jadi sekarang kita kan udah tahu antara ester dan carrier oilnya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi ada tentang antara suatu bahan aktif dengan ester yang berbeda.
itu sebenarnya tidak ada perbedaan fungsi, perbedaan kekuatan, atau yang lain-lain. Contohnya, testosteron enantat dengan testosteron propionat itu pada dasarnya adalah suatu agen yang sama, testosteron. Mau dia enantat kek, mau dia asetat kek, tetap aja dua-duanya testosteron. Jadi itu tidak layak untuk kita gabungkan antara testosteron propionat dengan testosteron. Bisa nggak di stacking? Ya nggak bisa, orang sama-sama testosteron. Untuk apa? Kita cuma dapatkan satu benefit dari testosteronnya saja. Jadi tidak ada perbedaan antara enantat ataupun asetat. Jadi sama-sama, tetap sama-sama testosteron. Terus dok, sekarang apa gunanya dok kita tahu ester ini? Kita tahu dia short ester, kita tahu dia long ester. Gunanya buat apa untuk kita? Besar sekali gunanya. Karena begini, dengan adanya kita tahu dia ini short ester atau long ester, kita jadi bisa menentukan yang namanya injeksi frekuensi atau seberapa sering kita harus melakukan injeksinya. Dari mana kita nilainya dok? Ya dari panjangnya half-life si ester tersebut. Contoh lagi, testosteron propionat. Propionat tadi kita tahu bekerjanya half-life-nya adalah 2 sampai dengan 4 hari. Jadi selayaknya kita masukkan dia per 48 jam atau 2 hari. Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu. Itu selanjutnya. Dan kalau ditanya lagi, lebih milih yang mana dok? Antara short ester atau yang long ester? Kalau sekarang sih saya akan menjawab lebih nyaman yang masukkan yang enantat. Kenapa? Yang long ester. Kenapa? Frekuensi penyuntikannya lebih sedikit dalam hitungan per minggu. Otomatis kalau frekuensi injeksinya lebih sedikit, itu resiko infeksi yang kita dapatkan juga lebih rendah kan. Makanya, dan proses injeksi itu kan menyakitkan. Itu kan merupakan suatu tindakan yang tidak nyaman yang kita lakukan. Makanya semakin sedikit jumlah frekuensi injeksinya, semakin nyaman dan semakin mengurangi resikonya. Terus gini, teman-teman juga pasti pernah dengar ada keluhan daripada teman-teman semua atau dari pengalaman diri sendiri. Pernah gini, saya menggunakan dulu dok, saya gunain trenbolon asetat, tapi kok kurang nendang ya dok. Habis itu saya coba ganti menggunakan trenbolon enantat, jadi lebih bagus dok, lebih powerful, lebih kerasa. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya banyak faktor yang bisa menentukan. Ada 3 hal yang bisa menentukan hal ini. Yang pertama itu adalah carrier oil yang digunakan sama si pabrik farmasinya. Itu sesuai nggak dengan jumlah atau banyaknya daripada enzim lipase, esterase, atau hidroliset yang ada di badan kita. Yang kedua, itu adalah purity daripada si agen aktif yang dibuat oleh si pabrik farmasinya. Sulit ya saya juga untuk mengatakan bahwa kualitas atau purity daripada tiap-tiap pabrik farmasi pada suatu agen aktif itu tidak sama. Misalnya dari pabrik A, trenbolonnya purity-nya 97%. Belum tentu pada pabrik B purity-nya 97% juga. Bisa aja lebih rendah, bisa aja lebih tinggi. Itu ya pengalaman kita masing-masing lah yang bisa menentukannya. Sama hal faktor yang ketiga, jenis carrier oil yang digunakan oleh si pabrikannya. Tadi saya kan udah menyebutkan bahwa jenis-jenis carrier oil itu ada banyak. Ada cottonseed, ada castor, ada sunflower, ada sesame, ada MCT oil. Tentu harganya mereka ini berbeda-beda. Nah, si pabrik farmasinya ini mau mengeluarkan kos lebih nggak untuk menggunakan kualitas carrier oil yang terbaik.
Itu salah satu yang menjadi alasan bahwa pabrikan A mungkin lebih baik daripada pabrikan B. Ya, itu semua kembali lagi ke ada harga ada rupa. Mungkin disinilah yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi perbedaan-perbedaan antara ester dan kualitas dari satu pabrikan. Oke, hari ini itu aja. Kita udah bahas ester, carrier oil, sama enzim-enzim yang membantu untuk menjalankan daripada agen aktif si kompon yang kita masukkan tadi. Kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa kontak saya melalui Instagram atau email. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Makasih udah mampir. Thank you.